pengeluar itu daya sarana dan prasarana sebesar Rp303.000. Jadi pengeluaran Jumat lalu hingga hari ini adalah Rp26.390.000, sehingga saldo sampai dengan hari ini berjumlah Rp547.720.000. Adapun sedekah Jumat berkah atas Jumber, alhamdulillah kami dapat sediakan nasi sebesar 386 kop, kue 50 biji, jus buah 16 jumbo. Mohon barokah Al-Fatihah untuk para donatur dan jamaah Masjid Al-Wahyu, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah, kemudahan segala urusan, dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Jamaah Jumat rahimahullah, kami sampaikan bahwa yang bertindak sebagai khotib Jumat adalah Ustaz Dr. Andes Yadi Ahmad Syarifuddin dengan tema amalan menghapus pahala. Jamaah Jumat rahimahullah, kami sampaikan demi ketertiban dan kedudukan dalam ibadah sholat Jumat kepada para jamaah yang di belakang untuk mengisi shop yang terdepan lebih dahulu, serta tidak berbicara ketika khotib muslimat. Dan bagi jamaah yang membawa HP, mohon dinantikan. Sekian kami sampaikan atas perhatian dan ucapan jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Yadi Ahmad Syarifuddin MA. Kami persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على حي على الحمد لله الذي أنزل كلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون، أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian: "Wa la takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankafa." Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, kemudian dia rusak menjadi terberai-berai, menjadi rusak dia. Nah hadirin sekalian, di dalam ayat ini Allah ingin menggambarkan ada sebagian umat Islam yang sudah melakukan ibadah itu sekian lama, sudah puluhan tahun, sudah melakukan amal soleh sekian lama, bahkan puluhan tahun. Tapi sayang, karena melakukan pelanggaran yang fatal, sehingga pahala yang sudah dikumpulkan sekian lama itu menjadi rusak, hilang sama sekali. Nah pertanyaannya adalah sekarang, perbuatan apa itu
yang membuat fatal, yang membuat rusak seluruh amal ibadah kita. Berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis, yang pertama perbuatan itu adalah murtad. Orang yang keluar dari agama Islam murtad, maka selama dia mengumpulkan pahala, selama dia sholat puluhan tahun, itu menjadi rusak, batal sama sekali. Coba kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Dan barang siapa yang murtad yang antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan kafir. Maka apa sanksinya? Faulaika habitat a'maluhum, maka seluruh amal perbuatannya sia-sia, batal, rusak, hangus sama sekali. Sholat yang sudah dia lakukan puluhan tahun, hilang pahalanya. Puasa yang sudah kita lakukan berapa tahun, sekian puluh tahun, habis semuanya. Iman, jikalau itu terjadi, sanksinya bukan itu saja. Wa ulaika ashabun nar, bahkan dia akan menjadi penghuni neraka. Bukan hanya penghuni neraka saja, hum fiha khalidun, selamanya dia akan masuk neraka. Ada 3 sanksi yang berat terhadap orang yang murtad ini. Karena itu setiap kita wajib hati-hati. Harus saya katakan, banyak di antara saudara-saudara kita umat Islam yang karena kepepet ekonomi, karena diuji oleh Allah, kemudian tidak lulus, dia didatangi oleh orang-orang non-Islam, hanya dikasih sembako saja, dia jual imannya, dia jual agamanya. Saya iman. Karena itu setiap kita harus membentengi diri kita, bentengi keluarga kita, jangan sampai murtad. Termasuk yang harus saya ingatkan, kalau seandainya ada di antara putri panjenengan mau dinikahi oleh orang non-Islam, maka wajib panjenengan untuk menolak. Karena ini harga mati kalau sudah menyangkut iman. Yang kedua, hadirin sekalian, berdasarkan penjelasan Al-Quranul Karim, perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita, pahala kita, ternyata syirik. Orang yang melakukan kesyirikan, maka sejak itu pahala semuanya akan batal. Apa dasar hukumnya? Coba kita lihat di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, juga kepada nabi-nabi sebelummu Muhammad. Apa isinya wahyu itu? La in asyrakta, sungguh kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan Muhammad, la yahbatanna amalu, maka sungguh akan batal, hangus, sia-sia, rusak semua perbuatan. Ini ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Jadi kalau seandainya Rasulullah melakukan kesyirikan saja, seluruh pahala itu rusak, hangus sama sekali, apatah lagi kita. Wa latakunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang yang merugi. Nah, hadirin sekalian, lisan ini mudah untuk melakukan kesyirikan. Kita ketika beribadah mudah untuk melakukan kesyirikan. Dulu
ketika zaman kafir Quraisy, orang melakukan kesyirikan kelihatan. Di zaman orang-orang Quraisy tempo dulu, mereka bikin pahatan dari kayu, dia ukir dari kayu, dia pahat dari bata dan bebatuan, dia bikin adonan, kemudian dibentuk sedemikian rupa, kemudian mereka sembah. Kelihatan orang melakukan kesyirikan. Tapi zaman sekarang ini halus orang melakukan kesyirikan, mulai yang nampak hingga yang remah-remah. Padahal Allah sudah katakan, sekali saja kita melakukan kesyirikan, rusak total pahala yang sudah kita lakukan puluhan tahun ini. Dan ini hanya orang-orang yang bodoh saja. Karena itu Allah gambarkan, hanya orang yang bodoh ketika ada seorang wanita yang menguraikan benangnya, diatur satu demi satu sedemikian rupa, kemudian dia pintal, kemudian dia lukis sedemikian rupa, kemudian sudah puas, sudah dirusak lagi. Emang hanya orang yang bodoh saja yang melakukan itu. Ada orang bikin rumah, dilakukan sampai 5 tahun lamanya, menghabiskan ratusan miliar. Tiba-tiba begitu sudah jadi, dia bulldozer, dia rusak lagi rumah itu. Kan emang sayang-sayang. Itu gambarannya ketika ada orang yang beribadah sekian puluh tahun kemudian melakukan kesyirikan, maka hilang total itu syirik, pahala itu. Hati-hati. Yang ketiga, hadirin sekalian, berdasarkan penjelasan Al-Qur'anul Karim, yang bisa menghilangkan, menghapus pahala itu adalah kufur. Yang saya maksud kufur ini adalah kufur yang besar. Ketika ada orang yang tidak percaya, tidak mengimani sebagian Al-Quran saja, maka detik itu dia sudah melakukan kekufuran, rusak, batal nilai ibadahnya selama ini. Coba kita perhatikan di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Wa man yakfur bil iman faqad habita amal. Barang siapa yang kufur, dia mengingkari setelah dia beriman, faqad habita amal, maka seluruh amal perbuatan itu menjadi rusak, hangus, sia-sia. Karena itu hadirin sekalian, ini konsekuensi. Kalau kita sedang menjadi umat Islam, yakini luar dalam, jangan sampai ada 1-2 ayat Al-Quran yang kita saksikan yang kita tidak percaya dengannya. Kalau kita sudah betul-betul berada di dalam agama Islam, lakukan semaksimal mungkin perintah Allah itu. Jangan kemudian muncul sombong macam iblis laknatullah. Kalau itu terjadi, maka batal, rusak seluruh amal ibadah kita selama ini. Dan itu iman, sayang-sayang. Faktor X begini ini jarang orang yang memahami. Jadi kalau kita ngomong masalah pahala, dosa, enggak kemudian jenggelam macam kita lihat gunung. Pahala itu enggak kelihatan, rusaknya pahala kita enggak terasa. Tapi begitu nanti kita bilang akhir, perasaan orang ini dulu ahli ibadah, ya puluhan tahun ahli ibadah, kenapa masuk neraka? Begitu dicek, ternyata ada perbuatan yang fatal yang bisa menghempuskan seluruh nilai pahala. Dan itu sayang kalau kita lakukan. Yang keempat, hadirin sekalian, berdasarkan penjelasan Al-Quranul Karim, amalan yang bisa menghapus seluruh pahala kita ternyata mengungkit-ungkit, mengundang-undang, menyakiti hati orang yang kita kasih ketika sedekah. Orang yang bersedekah kemudian dia ungkit-ungkit, dia sakiti orang yang dikasih sedekah, itu nanti bisa membatalkan nilai ibadah. Apa dasar hukumnya? Surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
La tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian batalkan, kalian rusak itu sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit, mengundang-undang dan menyakiti perasaan orang yang dikasih. Hadirin sekalian, biasanya orang yang menyakiti macam ini ketika muncul ada clash antara orang yang sedekah dengan orang yang menerima sedekah. Hati-hati, karena itu kita diajarkan jauh-jauh hari kita diajarkan oleh Allah. Kalau melakukan ibadah itu jangan riya, jangan sum'ah, yang ikhlas, nyumbang masjid yang ikhlas. Kita diajarkan begitu. Itulah hebatnya kita beragama Islam itu. Kalau ada orang non-Islam melakukan kebaikan, Pak, dia bersedekah, membantu fakir miskin segala macam, Allah tolak. Kenapa? Karena dia masih berada di luar iman kepada Allah. Tapi kita orang yang beriman, jangan kita sudah melakukan perbuatan, baru niat saja Allah takdirkan ini, kita sudah diberikan pahala. Itu hebatnya kita berada di dalam agama Islam. Yang keenam, hadirin sekalian, berdasarkan hadis Rasulullah, ternyata perbuatan yang bisa menghancurkan nilai pahala kita itu adalah menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Kita pernah bersikap zalim kepada orang lain, itu nanti bisa menghanguskan nilai pahala kita. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sangat populer masalah bangkrut, Rasulullah pernah angkat di hadapan para sahabat. Rasulullah menyampaikan pertanyaan, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, ya Rasul, menurut sepengetahuan saya, orang yang bangkrut itu orang yang gak punya duit, orang yang bisnis dari modal yang maksimal kemudian bangkrut dia. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu nanti di alam akhirat, orang ini membawa pahala sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, macam-macam pahala. Tiba-tiba datang orang mengeluh kepada Allah, minta diampuni karena orang itu pernah bersikap zalim kepadanya. Akhirnya Allah katakan, pahala puasa diambil dikasihkan orang tadi, pahala sedekah diambil oleh Allah dikasihkan orang tadi, sementara pahala-pahala ibadah yang lain sudah habis. Sementara orang-orang yang datang untuk minta diadili masih berdatangan. Akhirnya orang yang datang tadi dosanya dikasihkan kepada orang yang menzalimi tadi, akhirnya bangkrutlah. Jadi berdasarkan hadis ini, hati-hati, orang yang menzalimi orang lain itu bisa merusak nilai ibadah kita. Dan kita tidak tahu, ketika di dunia mungkin orang itu diam-diam saja, kita bertetanggaan orang lain menzalimi, kita bersikap zalim kepada mereka, di dunia diam saja, nggak komplain dia, tapi nanti di alam akhirat orang itu bisa komplain. Suami yang menzalimi istri, mungkin di dunia dia nggak berani komplain dia, tapi nanti di alam akhirat dia akan nuntut. Jadi akibat dari kezaliman itu bisa merusak nilai pahala. Jadilah orang ini bangkrut. Ibadah yang sudah dilakukan sekian lama ternyata kosong hasilnya karena memang dia pernah menzalim orang lain. Mudah-mudahan tema ini mengingatkan kita semuanya agar lebih hati-hati, jangan sampai bersikap zalim kepada orang lain. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.